bahwa polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan? Kok bobol gitu kan? Saya sangat amat ya tertarik dengan masalah ini. Kenapa? Ini sampai ke Iran. Begitu saya buka YouTube, wah, kejadian Kemang. Heboh. Tapi kemarin saya masih di Dubai, tertutup dengan rudal Iran ke Israel. Kok bertepatan jenderal ke sana, Israel kena rudal? Dia sudah tahu saya sudah pulang, baru dikirim. Jadi begini, ini sangat menarik ya. Mengapa menarik? Saya tertarik dengan teorinya adikku tadi, Adinda Refli ya. Kasus ini, perkara ini ditinjau dari kejadiannya kecil. Pengamanan tingkat polsek, kecil. Tetapi dampaknya, isunya bisa mendunia. Mengapa? Karena yang disinggung itu, atau yang dihianati itu adalah demokrasi yang sudah kita tegakkan selama 26 tahun. Reformasi kita 26 tahun, jarang sekali kita dengar dan hampir tidak terdengar pembubaran diskusi. Nah, tahu-tahu ada pembubaran diskusi. Ini aneh gitu kan. Dan diskusi itu sudah diketahui oleh pemerintah, oleh aparat keamanan di tempat yang jelas dan ada pengamanannya. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan, tidak terjamin. Yang kedua, kita juga bisa, ini untuk pelajaran terbaik untuk aparat Polri, tempat saya dibesarkan. Masa kalah sama preman? Walaupun itu level polsek, itu berarti negara kalah. Maknanya begitu. Ini koreksi yang terbesar. Yang lebih daripada itu adalah, ini kita akan melihat bagaimana masyarakat demokrasi, masyarakat sipil, pencinta demokrasi, pengawal demokrasi, berlawanan dengan preman. Akan kalahkah? Kemudian timbul pertanyaan, siapa di balik itu? Kalau premannya enggak masalah itu. Tetapi pertanyaan yang paling besar, siapa di balik itu? Pertanyaan yang berikut, ini untuk Pak Listio ya, Pak Kapolri kita. Mampukah Polri mengungkap siapa di balik itu dan apa tujuan daripada ini? Kalau soal pidananya nggak terlalu berat-berat lah, level polsek aja gampang ini. Pidana pengerusakan, ya pengerusakan pasalnya jelas gitu. Kalaupun ada penganiayaan, ya polsek bisa. Tetapi yang lebih besar dari itu, yang oleh intelijen Mabes Polri dan bila perlu BIN kita harus ungkap, siapa di balik itu? Apa tujuannya? Apakah 3 teori yang disampaikan oleh Bang Repli tadi benar apa tidak? Yang mana salah satu di antaranya? Apakah teori balas dendam? Apakah teori persaingan di antara elit aparat untuk menempati suatu posisi karena yang menjabat dianggap tidak layak? Apakah teori yang ini adalah pengalihan isu? Kuku papa kepada isu ini. Dan katanya Bang Karni ini mungkin berumur hanya 4 hari. Ya kita lihat. Mudah-mudahan kalau memang pengalihan isu yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor apa tadi? Tentang 2007, nomor 2017, ini besar sekali tujuannya. Besar sekali. Tinggal tergantung tujuannya besar, mulia, atau besar jahat gitu kan. Nah ini tergantung yang menilai. Ini saya kira tugas berat dan PR bagi Polri. Kenapa PR bagi Polri? Karena kejadiannya yang ngamankan Polri. Masyarakat akan bertanya, kalau ini kenapa harus diungkap? Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah nggak ada?
Orang berdiskusi demokrasi saja nggak boleh gitu. Nah jangan-jangan nanti ELC juga nggak boleh juga. Karena kita di sini bertukar pikiran loh. Pikiran saya ILC tukar. itu sudah nggak boleh, bener. Nah, bisa jadi. Udah nggak boleh. Ini kan berubah sudah platformnya. Nah, sebabnya akan ke sana. Itu yang kita sediakan. Mudah-mudahan itu adalah sasaran antara demokrasi di negara kita tetap berjalan, kita bebas berbicara. Dan kenapa bebas berbicara? Soalnya kalau nggak ada Bang Said Didu sama Bang Repli dan lain-lain, kita nggak ada DPR lain lagi yang berani gitu kan. Jangan-jangan tapi nanti ujungnya abang berdua ini sama yang lain berkoalisi juga nih, susah juga kita. Kan ada plus ya sekarang kan, plus. Nah ini kalau dua ini masuk plus, lah nggak ada parlemennya lagi yang di luar. Jadi ini kenapa harus diungkap? Satu, ungkaplah apakah ini dikendalikan orang, siapa pengendalinya, apa tujuannya. Kemudian sehingga demokrasi di negara kita ini tetap jalan. Dan ngungkapnya, saya hakul yakin, tidak terlalu sulit bagi Polri. Jangankan ngungkap siapa di belakang itu, wong teroris saja nggak jelas namanya, nggak jelas bin-nya aja bisa ketemu kok. Apalagi ini, ya ini jangan sampai nanti Bang Saididu nge-tweet lagi. Saya lihat tweetnya hari ini, tweetnya Bang Saididu pun berubah, tidak kuku papa lagi. Nah, jangan ke depan dia berubah lagi. Nah, ini kita harapkan ini betul-betul terungkap dan ELC merupakan pelopornya. Tepuk tangan untuk ELC. Terima kasih. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi tentu kita mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, ada Pak Susno, ada Pak Said Didu, ada mungkin jurubicara, ada mewakili dari kepolisian, ya. Dan tentu memang tadi di acara ILC, ya biasa teman-teman ya, Indonesia Lawyers Club, kita suka juga menonton video-video dari ILC ya. Dan tentu memang tadi beberapa hal yang disampaikan mengenai Listio Sigit juga, Kapolri dan kepolisian dan hal-hal yang lainnya. Dan saya rasa teman-teman tadi sudah mendengarkan ya, dan bahkan mungkin memahami. Tapi kalau saya rasa saya nggak terlalu jauh lah untuk ke sana, apalagi membahasnya kembali gitu ya. Tapi saya akan coba melihat penilaian dari masyarakat Indonesia, teman-teman kita yang memberikan komentar pada video ini. Dan nanti teman-teman juga saya harap bisa memberikan hal yang sama dengan pemikiran-pemikiran baru ya. Saya awali dari Edi Setiadi. Pak Susno dulunya pejabat yang jujur, masuk era Jokowi disingkirkan perlahan. Itulah Mulyono Raja Jawa, sangat pintar yang negatif, dengan tipu-tipunya juga jeli melihat orang yang berpotensi menghalangi rencananya. PKI gaya baru. Justru jubir-jubir bayaran itu dipilih yang urat malunya putus, yang otaknya oblak, salah satunya si Kodari. Pemimpin itu akhlaknya harus baik. Iya memang harus baik ya. Kalau nggak baik, ya nggak tau lah ya, nggak cocok lah gitu jadi pemimpin ya. Walaupun karirnya dimatikan, tapi nama dan kehormatan Pak Susno dihormati oleh masyarakat yang masih punya kebaikan dan kejujuran. Pak Susno the best. Jubir bayaran ayah-ayah wae mana? Gimana polisi nggak kebobolan pengamanannya? Orang polisi sama premannya temenan. Itu di video pada pelukan, pada salaman, kayaknya emang dikasih masuk tuh premannya. Ayo Pak Listio, kalau emang Anda Kapolri yang kompeten, diusut dong sampai tuntas. Kalau di zaman Pak Susno Polri tegas, kalau sekarang susah. Cakap. Pak Susno dan para penegak kebenaran dan keadilan tetap di hati rakyat. Sedangkan para pembohong dan perusak demokrasi, perusak hukum dan keadilan jadi musuh dan akan sengsara hidupnya. Percayalah, Allah selalu berpihak pada kebenaran dan akan menghancurkan kejahatan dan kejoliman. Mantap Kapolrinya atau polisi ngapain kalau disidik harga dirinya di mana? Jadi sering sekali banyak juga yang berkomentar, sering sekali saya baca-baca ya. Banyak juga rakyat Indonesia yang menginginkan Kapolri Pak Listio Sigit itu mundur dari Kapolri, dari jabatannya lah gitu ya.
Saya nggak tahu atas dasar apa, atau mungkin hal-hal yang ya mungkin adalah kayaknya ya penilaian-penilaian tersendiri dari beberapa orang atau mungkin dari banyak masyarakat terkait kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, ya. Apalagi pada saat pilkada yang masalah parcok-parcok, belum lagi misalnya ada oknum-oknum polisi yang mengintimidasi, ya, ada yang berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai aparat kepolisian yang mengayomi masyarakat dan hal-hal yang lainnya. Itu yang mungkin menjadi penilaian-penilaian dari masyarakat Indonesia, sehingga banyak sekali yang saya lihat-lihat ya Pak Listio ya mundur-mundur aja lah gitu ya. Belum lagi memberantas masalah judi online yang tak kunjung selesai-selesai gitu ya. Macam-macam lah ya, banyak sekali. Simodari sang penjilat ulung, waspada terhadap seorang pengkhianat ini. Sang penggagas 3 periode, sang penasehat yang menyebalkan. Emang nggak ada narasumber lain selain si Anton ini. Sudah jelas sesuatu yang didapat tidak benar, hasilnya juga bullshit, tidak barokah. Di belakang semua kejadian itu adalah kelompok yang membuat setting kejadian ini. Tuh, dengar Pak Susno apa yang beliau sampaikan. Ingat, Pak Susno itu mantan polisi. Kalau polisi dengar omongan Pak Susno, segera tangkap preman-preman busuk yang membubarkan diskusi tersebut. Biar nama Polri menjadi lebih baik, dan jangan biarkan preman berbuat seenaknya. Perut mereka sekalian tangkap aktor utama yang membekingi atau menyuruh preman-preman tersebut, biar rakyat tahu siapa orangnya. Ayo polisi sikat, jangan pandang bulu siapapun dia. Ini kan masalah yang diskusi dibubarin gitu ya, diminta bubar oleh preman-preman itu. Ya kurang lebih ya inilah, ini kan negara yang berdemokrasi, tentu ya diskusi aja. Kecuali pada saat ya masih zaman otoriter 98 gitu ya, pada saat di kepemimpinan Pak Harto pada saat itu, Pak Soeharto gitu ya. Itu kan memang ya dibatasi ya. Dulu juga media-media yang tidak pro pemerintah pada saat itu ya dibatasi juga, diskusi juga dan lain-lainnya gitu ya. Sekarang kan udah nggak zamannya lagi begitu-begituan gitu ya. Makanya kalau tadi saya lihat komentarnya, ini polisi jangan takut, tangkap aja preman-preman itu gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut-takut lah, maksudnya seperti itu. Sebagai polisi ya, sebagai tugasnya kan keamanan gitu ya, sedangkan TNI kan pertahanan gitu ya. Jadi ya harus bisa lah mengamankan seperti ya preman-preman itu gitu ya. Apalagi seperti membubarkan diskusi atau hal-hal yang lainnya, apalagi sampai berbuat seenaknya, itu jangan ya. Tantangan berat bagi Bapak Jokowi karena banyak iblis yang mau menjatuhkan beliau. Semoga Tuhan selalu menjaga keluarga Bapak Jokowi. Semua persoalan itu hanyalah sakit hati orang-orang yang mau menjatuhkan Gibran dan memecah belah antara Prabowo dan Gibran, presiden dan wakil terpilih. Polri selalu membangun citranya biar dipercaya masyarakat melalui sosmed dan lain-lain. Tapi aparat Polri sendiri yang merusak citranya. Saya sebagai rakyat jadi bingung juga, ini apa polisi, NKRI, atau ladusing? Ngomong apa? Ngakunya masih hebat padahal dia contoh yang dulu kotor. Demokrasi apa seenaknya caci maki orang, fitnah, dihina. Demokrasi kebablasan cuma skenario dari sutradara para kadrun. Itu saja mungkin, terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.